Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Kita masih akan lanjutkan bahasan mengenai sistem LTI waktu kontinu. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana respons impuls didefinisikan dan kemudian itu mengarakterisasikan dari sistem LTI itu sendiri ya. Jadi kalau respon impuls sistem LTI sudah diketahui, nah, untuk input-input yang lain bisa kita tentukan dengan menggunakan integral konvolusi, gitu kan ya. Jadi kalau kembali saya review dulu sepintas ya, kalau kita punya sistem LTI, nah sistem LTI ini direpresentasikan oleh respon impuls. Nah, kemudian jika ada input, nah tidak ada output kan ya. Kalau inputnya ya kan kita tulis xt, maka outputnya YT adalah konvolusi ya, konvolusi dari HT dan XT atau XT dan HT terserahlah sama saja ya. Oke. Dan sekarang ya, kalau seandainya inputnya berupa unit step atau sinyal step satuan, maka outputnya disebut dengan ST ya. Jadi respon step yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya sebenarnya hanya terkait dengan masalah inputnya yang berupa fungsi step. Dan ST ini ya nantinya akan merupakan apa? Respon step ya. Ini akan merupakan konvolusi dari apa? Dari step dan impuls ya, input dan respon impuls ya. Jadi ST kita tuliskan. Nah, sebenarnya boleh UT konvolusi HT atau HT konvolusi UT. Silakan saja karena berlaku sifat komutatif. Nah, dalam hal ini saya akan gunakan yang berupa HT konvolusi UT. Mengapa? Karena HT ini boleh sebarang. HT boleh sebarang ya. Nah, kalau UT ini kan sinyal sudah tertentu, kita sudah tahu ya bentuk sinyal UT seperti apa. Nah, ini kan berdasarkan definisi ini sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga. Berarti H tau kali U T min tau. D tau. Nah, integral ini itu bisa kita ganti menjadi, nah, ingat perkalian antara H tau dengan U T min tau itu seperti apa sih hasilnya? Nah, kalau saya gambarkan di sini ya. Jadi kita punya sinyal H tau ya. Tau. Nah, ini H tau ya. Ini tau. Ini boleh sebarang ya. Saya gambarkan saja sebarang misalnya ini sinyalnya yang seperti ini ya. H tau. Kemudian kita punya U T min tau. U T min tau itu kan sama dengan U min tau yang digeser sejauh T, tergantung dari T-nya. Nah, kalau saya gambarkan U min tau ya. Saya gambarkan di sebelah sini nih ya. Saya belum gambarkan semuanya, misalkan kita punya tau ya. Gambar U min tau itu kan gini. Nah,
cermin dari U tau, ya. Kalau ini posisinya 0 di sini ya, maka ini berarti kalau U tau ini kan ke kanan gitu kan ya, untuk T0 di sini. Kalau kemudian digeser, nah digeser ya, digesernya bahkan digeser dari min tangga ke tangga, sehingga suatu saat dia bisa mungkin saja melewati, nah digeser melewati tau sama dengan 0 ya. Ini adalah U T min tau. Nah, jadi ini titik nolnya ini T. Jadi digeser dari min tangga sampai kemudian T-nya positif. Nah, perhatikan hasil kalinya ya. Ini misalkan T di sini. Hasil kali antara H tau dengan UT min tau tentu saja adalah hasil kali antara satu, ini kan tingginya satu nih, satu dengan H tau ini sendiri, ya. Dan yang ada hasil kalinya untuk apa namanya, tau dari apa? Dari min tangga sampai batas T ini. Karena di sebelah kanan T itu kan ini 0. Meskipun di sini di sebelah kanan T itu ada nilainya, tapi kan kemudian dikalikan dengan 0, hasilnya apa? 0. Jadi yang ada hasil kalinya antara H tau dengan UT min tau adalah yang nilai ini dengan angka 1 ini. Ya. Jadi H tau dikali UT min tau, ya, dikali UT min tau, dalam ini sama saja dengan apa namanya, nilai H tau itu sendiri ya, H tau untuk tau dari min tahingga sampai tahingga. Sampai T, maaf ya, sampai T itu ya. Sampai T. Ya, yang ada hasil kalinya ya, sampai T saja ini. Di sebelah kanan T ini kan jadi 0 ya. Sehingga ungkapan ini sekarang ya, kita bisa tuliskan sama saja dengan integral ya. Taunya sekarang dari min tahingga sampai T, dari min tahingga sampai T, dan H tau UT min tau diganti dengan H tau. H tau T tau. Ini S tau. Jadi ternyata bahwa respons step ya, respons step dari sistem LTI itu sama saja dengan integral dari respon impulsnya ya, dengan batas dari min tahingga sampai T ya. Nah, ini seandainya respon impulsnya diketahui. Nah, sebaliknya kalau seandainya respon step yang diketahui, nah kita bisa dapatkan bahwa turunan ya, turunan dari respon step ya, DSDT atau DSTDT ya, itu kan sama saja dengan turunan dari integral min tahingga sampai T dari H tau D tau. Nah, dari teorema dasar kalkulus ya, kita tahu bahwa kalau integral yang seperti ini ya, ini kan akan merupakan fungsi dari T. Dan ketika diturunkan terhadap T, maka tinggal mengganti integran ini, variabelnya asalnya dari tau menjadi T. Jadi ini sama saja dengan H T. Jadi kita dapatkan dari sini bahwa ternyata HT itu adalah DST. Jadi rumus yang pertama yang ini, yang sebelah kiri ini kalau H tau-nya diketahui, HT-nya diketahui, kita dapatkan ST. Tapi kalau yang kedua itu kalau ST-nya diketahui dan kita ingin dapatkan respons impulsnya. Ya. Oke, jadi ini kaitan antara respons step dan respons impuls. Sebagai contoh, kita lihat ya sekarang contoh yang pertama ya.
Misalnya respons impuls sistem LTI dinyatakan oleh HT sama dengan E pangkat min 3T UT misalnya. Kan tentukan ya. Respon sistem jika inputnya XT sama dengan UT. Nah, jadi meskipun tidak disebutkan yang harus kita cari adalah respon step, tapi karena ya inputnya adalah unit step ya, maka ya otomatis yang dimaksud sebenarnya adalah respon step gitu kan ya. Jadi ketika XT-nya sama dengan UT, maka YT-nya kan itulah yang kita sebut sebagai respon apa? Step. Dan respon step ini kalau impulsnya sudah tahu ya tinggal gunakan tadi ini integral ya dari min hingga sampai sampai T ya. Sampai T dari H tau D tau. Nah, perhatikan ya H taunya itu kan dari sini ya. Jadi H tau kita tinggal ganti T-nya dengan tau gitu ya. Berarti E pangkat min 3 tau U tau. Dan U tau ini kan menunjukkan bahwa E pangkat min 3 tau ini berlaku untuk tau dari 0 sampai ta hingga ya, atau lebih besar daripada 0. Sehingga meskipun di sini integralnya dari min ta hingga sampai T ya, maka ini kita ganti jadi dari 0 sampai T ya. Karena taunya dari 0 sampai suatu T tertentu ya. Berarti hasil ininya jadi apa? E pangkat min 3 tau D tau. Nah, integral ini kan apa ini? Integral ini adalah apa? Min 1/3 E pangkat min 3 tau gitu ya. Dengan batas 0 sampai T. Oke, jadi masukkan berarti min 1/3 ya. Min 1/3 masukkan nih T taunya ganti dengan T ya. E pangkat min 3T dikurang kalau kita masukkan 0 ya. Jadi kurang min 1/3 E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 kan 1 ya. Jadi ini min jadi plus. Berarti 1/3 dapat saya tulis 1/3 itu ya. 1/3 dalam kurung ya. Berarti ini jadi 1 kan ya ini dikurang E pangkat min 3T ya. ST-nya. Nah, perhatikan bahwa ini kan berlaku untuk T yang positif ya, sehingga ini boleh kita kalikan dengan UT ya. Nah, ya untuk apa? Untuk membatasi bahwa T ini berlaku untuk T yang lebih besar daripada 0 ya. Oke, kita lihat sekarang contoh yang kedua ya. Oke, misalkan respons sekarang ya, respons step sistem
LTI waktu kontinu itu dinyatakan oleh ST sama dengan ya, ambil angkanya yang sama lah ya. Oke. E pangkat min 3T UT. Nah, tentukan respons impulsnya ya. Jadi respon impuls dari sistem ya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu respon stepnya, kita dapatkan respon impulsnya. Tadi rumusnya bahwa HT sama dengan DST DT ya. Berarti sama saja dengan DDT dari ini ya. E pangkat min 3T UT. Nah, perhatikan bahwa ini sebagai fungsi dari T, ini juga merupakan fungsi dari T. Nah, kita bisa gunakan aturan pencarian turunan di matematika ya. U dikali V kan ya. Kalau ada U kali V, jadi turunan ya. U kali V diturunkan, itu kan U aksen kali V ditambah U dikali V aksen, itu kan ya. Oke, sehingga kita dapatkan ini. Pertama, turunkan dulu ini, E pangkat min 3T, berarti min 3E pangkat min 3T, UT-nya biarkan, ditambah E pangkat min 3T-nya biarkan, dikalikan turunan dari apa? Turunan dari UT gitu. DDT dari UT. Nah, ingat, turunan dari fungsi step ya, itu adalah impuls kan ya. Berarti min 3E pangkat min 3T UT ditambah dengan E pangkat min 3T delta T. Nah, lalu perkalian antara E pangkat min 3T delta T ini mesti ingat konsepnya ya. Jadi ada catatan lah ya di sini bahwa pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahasin bahwa XT dikalikan dengan delta T, sifat dari delta Dirac itu kan sama dengan X0 delta T. Jadi kalau ada E pangkat min 3T delta T sama saja dengan E pangkat 0 dikalikan delta T. E pangkat 0 kali delta T sama dengan apa? Delta T. Sehingga yang ini ya, ini sama dengan delta T. Jadi sama saja dengan, nah, oke, jadi saya tuliskan yang bahwa yang ini adalah sama saja dengan apa? Delta T. Ya. Nah, delta T saya pindahkan ke depan, jadi berarti delta T dikurangi dengan 3E pangkat min 3T UT. Oke, ya. Baik. Ini dua contoh ya terkait dengan bagaimana hubungan antara respon step dan impuls. Jadi kalau impulsnya sudah tahu, seandainya inputnya berupa fungsi step, maka tinggal impuls tersebut kita integralkan. Nah, sebaliknya kalau respon stepnya sudah kita ketahui, kita ingin tahu respon impulsnya, kita tinggal turunkan. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.